Selamat, Bapak. Pensiun dini. Này 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 này. Bu, sekarang ibu sudah pensiun, akhirnya bisa pindah. Oke, gila, saya kan. Xiao Qian, ini mau apa? Ibu sudah bilang jangan berlebihan. Bu, kami sudah sangat sederhana. Motor yang ku naik, tapi ini satu-satu. Motorku yang harganya di bawah segitu. Untuk merayakan pensiun ibu, kami benar-benar tidak berani pamer. Iya, lihat hadiah-hadiah ini. Cuma beberapa tas dan emas. Ibu yang membesarkan kami. Bagaimana kami bisa membalas budi ibu? Itu sudah harusnya. Barang ini bukan apa-apa. Anak-anak, ibu tahu kalian baik pada ibu. Tapi ibu masih bisa bekerja. Tak perlu kalian menafkahi. Lagi pula, ibu sudah dapat kerja baru. Jadi, petugas kebersihan di restoran. Ditambah uang pensiun ibu, cukup untuk ibu dan Pak Fang hidup dengan nyaman. Bu, ibu benar-benar mau dengan Paman Fang bersama kakak? Pasti tidak setuju. Iya, Bu. Si Faang itu kelihatan sangat polos. Tapi siapa tahu isi kepala pengen cerita China itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Anak-anak, masalah perasaan. Ibu sudah punya pertimbangan sendiri. Lao Fang orangnya jujur dan baik padaku. Kami berdua cuma hidup bersama saja. Ibu masih harus bekerja. Ibu pergi dulu. Lao Fang punya masalah leher dan bahu. Alat pijat ini untuk dia. Paling cocok. Nyonya tua. Kenapa Nyonya bekerja lagi? Mulai sekarang aku bukan nyonya tua. Sekarang aku petugas kebersihan biasa. Mengerti? Padahal dia ibu sang direktur, tapi tetap mau jadi petugas kebersihan. Contohnya orang kaya, sulit dimengerti. Hotel Binjo, hotel paling terkenal. Semua masakan dah. Hanya belum terpikir. Anda ada yang tidak bisa. Lili, hari ini ulang tahunmu. Mau makan apa? Pesan saja. Aku yang bayar. Terima kasih Tante Hongyu. Andai kamu ayahku. Hongyu. Dengan restoran ini. Hanya untuk nambah kekayaan kurang dari 10 juta. Tidak bisa masuk. Xiaodi, kau tahu banyak juga. Hongyu, sudahlah. Ini terlalu mahal. Lao Fang, kita kan teman. Nggak usah sungkan. Ayo masuk. Bukannya itu teman. Kok jadi petugas kebersihan? Pacar ayahku. Nggak mungkin. Kakakku. Jadi pacar, jadi petugas ayah. Tante Hongyu. Halo, tamu terhormat. Kamu panggil dia melayan sekarang. Langsung. Kamu panggil dia untuk melayani sekarang. Baik. Nyonya tua, ada tamu di sana. Meminta kamu khusus. Sikap mereka tidak ramah. Jangan-jangan kamu membuat kesalahan. Tidak, apa? Nanti aku lihat. Lily, ini hotel Yueke. Ruang Tingyue yang terkenal. Ayo. Masuk. Baik. Halo Nyonya, ini ruang privat khusus S. Anda tidak boleh masuk. Kami VIP di sini. Kenapa tidak boleh? Maaf Nyonya. Ini peraturan restoran kami. Kamu tahu siapa aku? Panggil manajer kalian. Bibi Hongyu, sudahlah. Kita makan di ruang utama juga sama saja. Aku nggak mau. Aku mau masuk ke ruang VIP ini. Minggir. Ada apa ini? Manager Fang. Beberapa tamu VIP ini mau ke ruang Tingyue. Cepat, bukakan. Kami mau masuk ke ruangan ini. Nyonya, Kartu yang Anda pegang ini. hanya kartu VIP biasa. Untuk masuk ke Tingyue harus pakai kartu SVP. Lao Fang, oh kamu di sini. Ruyuan. Aku temannya makan di sini. Oh, dengar nggak? Siapkan ruang Tingyue untukku. Silakan masuk. Nah, baru benar. Bibi Hongyu dapat muka. Bisa mengajak kita makan di ruang VIP.
Tentu saja, kakak Hong Yu, pengusaha sukses. Orang benar-benar. Iya, Raya. Tidak seperti beberapa orang. Datang langsung makan. Bro Yuan, kenapa kamu di sini? Kan udah pensiun. Kubut aja. Tadi kerja di restoran. Xiaodi, Lili, aku perkenalkan kalian. Ini Adalah pasangan baruku, Yao Ruo Yuan. Ini adikku Fang Di. Ini anakku Fang Lili. Ini teman saya, Kong Hong Yu. Tadi Lili. Halo, Jangan panggil aku Lili. aneh kedengarannya. Apa? Kapan kamu punya pacar? Kenapa nggak bilang-bilang? Sebenarnya mau nunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan kalian. Nggak nyangka, ketemu di sini. Kelihatan melarat banget. Kenapa kamu kerja begitu cepat duduk sini? Gak apa-apa, biar aku saja. Kamu yang duduk. Saya lihat kamu. Kok bisa jelek begini? Nggak mau sama Jeme yang cantik? Malah cari petugas kebersihan. Ya pantas. Sama kamu. Xiaodi, kamu apa sih? Ruo Yuan dulu, guru sekolah. Hormati dia. Oh, dulu guru sekolah kenapa? Oke, Hong Yu kita. Lupa, sukses lagi. Lihat dia ngajak makan. Pesannya makanan mewah semua. Dia aja. Mampu bayar nggak? Ya Allah, Yuan. Kamu tiap hari kerja di restoran. Ada meja kosong nggak? Kakak Hong Yu. Kamu terlalu menganggapnya tinggi. Dia yang kayak gini. Makan di sini. Tadi makan di sini minimal 20.000. Dia setiap bulan gajinya cuma ribuan. Kalau mau makan sekali, mungkin harus nabung setahun. Gaji segitu kecil. Tetap harus bergantung pada ayahku. Ya Allah, Yuan. Kamu punya anak? Anakmu umur berapa? Aku punya 1 anak perempuan. 3 anak laki-laki. Mirip denganmu. 3 anak laki-laki. Kalau gitu kamu? Harus kasih rumah dan mobil untuk masing-masing. Ada juga mas kawin? Kakak saja sudah pensiun, masih harus kerja cari uang. Tidak seperti Tante Hong Yu, punya perusahaan sendiri, ada mobil, rumah, tabung. Benar-benar wanita kaya. Lili, ngomong ini buat apa? Kak, dia yang kayak gini. Tabunganku habis kali. Nggak bakal cukup nutup lubangnya. Keempat anakku sangat hebat. Aku sama sekali tak perlu khawatir. Aku juga punya pensiun. Sangat bisa. Omonganmu lebih merdu dari nyanyian. Fang Lili, Bibi Ruo Yuan, orang yang lebih tua dari berbicara pada orang. Bisa lebih hormat tidak? Tak apa, Taufang. Jangan marahi anak lagi. Oh iya. Ini untukmu. Bukankah kamu sering leher dan bahumu sakit? Aku belikan alat pijat untukmu. Terima kasih, Ruo Yuan. Barang jelek apa itu? Jangan bawa produk abal-abal untuk menipu kakakku. Ini bukan produk apa-apa. Ini, aku minta tolong teman. Dibawa khusus dari luar negeri. Lagi pula, menggunakan teknologi paling canggih di dunia. Ini, belum dijual umum loh. Kamu bisa aja ngibur. Xiaodi, makan saja yang benar. Ruo Yuan, hadiah darimu, Yao. Aku sangat suka. Pasti akan sering kupakai. Makan tanpa minum anggur. Rasanya kurang lengkap. Bagaimana kalau kamu pesankan sebotol anggur untuk kami? Bibi, suruh dia pesan anggur. Dia cuma petugas kebersihan, ngerti anggur apa? Maaf sekali. Aku lupa. Ini pertama kalinya Kan di ruang VIP ini ya. menu di sini semua pakai bahasa asing. Ada lagi harga minuman ini. Jangan sampai kaget ya. Biarkan aku saja, Yao Roywan. Pelayan yang paling mahal Dan sering aku minum. kisaran-kisaran. Baik, Nyonya. Yao Roywan. Kamu di sini? Jadi tukang bersih-bersih tiap hari? Oke, ya. Kamu nggak pernah kepikir untuk ganti pekerjaan. Bibi, Hong Yu. Guru tua kayak dia bisa ngapain? Dia nggak kayak Anda yang punya usaha sendiri. Di umur segitu. Cari kerja. Mana ada yang mau ini restoran ini? Dikasih kerjaan bersih-bersih. Sudah cukup baik. Kenapa? Harusnya nggak boleh dibicarakan? Iya, kakak. Benar katanya. Di usianya, Yao, Luo Yuan seharusnya di rumah mengasuh cucu. Menikmati masa tua? Tapi lihat sudah tengah bayar. Masih harus cari kerja. Jelas, keluarganya sangat miskin. Yao Luo, Nyonya, Yao, Yao. Aku harap kamu paham. Dengan statusmu, tidak pantas untuk kakakku. Aku juga minta
Jangan membebani keluarga Pak Nyonya. Ini Fide, 77 pesanan Anda. Tumpangkan. Silakan, Dini. Kamu juga coba. Dan anaknya mengantar. Jauh sekali. Barang-barang kelas atas seperti ini. Kamu tidak terbiasa minum ini kah? Nyonya Yao, dari cara kamu minum anggur merah, kamu dengan kami dan juga dengan Bibi Hong Yu, ada jurang yang tak bisa diseberangi. Jadi aku sarankan kamu tahu diri. Jangan mengganggu ayahku. Sudah selesai makan? Ayo, pergi. Ayo, pergi. Lu, adikku dan mereka masih kecil. Jangan ditanggapi serius. Ada yang mau aku bicarakan. Gantung-gantung. Lu, Yuan. Jangan dipikirkan. Xiaodi dan Lily. Biasanya mereka tidak seperti ini. Ini salahku tidak. Aku minta maaf untuk mereka. Tidak apa-apa, Laufang. Aku tidak peduli pendapat orang. Yang penting kamu asal. Kamu di sisiku. Aku sudah bahagia. Lu, Yuan, kamu baik. Tenang saja. Bagaimanapun mereka menentang, aku tak akan meninggalkanmu. Kau akan buktikan dengan tindakan. Aku tahu. Mereka masih menunggumu. Cepat pergilah. Baik. Laupang. Laufang, hadiah dariku jatuh. Barang seperti ini, simpan saja sendiri. Bukan lebih baik. Fangdi. Fangdi, kamu kok terlalu... Ini niat baik Ruo Yuan. Bagaimana bisa kau hancur? Kamu, Lili. Bersikap apa ke Royan? Tidak adakah rasa hormat ke yang lebih tua? Laufang, jangan marah. Kalian berdua, dengar baik. Di hatiku sekarang, hanya ada Royan. Hanya. Jadi, kalian berdua ke dia harus lebih hormat. Keponakanku. Perceraianmu ini susah diusir. Bagaimana? Tenang. Aku yang urus. Kak, ayo pergi. Lu Yuan, dia masih kecil. Jangan dihiraukan. Tenang saja. Hatiku hanya untukmu. Aku mengerti. Mereka sudah menunggumu. Cepat naik mobil. Silakan dinikmati. Lily, kamu mencariku. Ada perlu apa? Kalau kamu bertanya begitu, aku akan langsung saja. Kamu tidak cocok dengan ayah. Keluarga kami juga tidak menerimamu. Lebih baik kamu pergi. Jangan sampai memalukan. Di kartu ini ada 100.000. Cukup untuk masa tuamu. Ambil uangnya dan pergi. Ini keinginan ayahmu? Yao Royuan. Sebaiknya kamu tahu diri. Kamu sudah lihat di restoran waktu itu. Baik Bei Hong Yu kan. Tak hanya cantik, tapi juga punya perusahaan sendiri. Hanya dia yang cocok dengan ayahku. Maaf ya. Aku lupa. Ini pasti pertama kalinya kamu masuk ruang VIP mewah begini. Makan saja. Kang Hong Yu, ya? Setidaknya kamu masih punya mata. Hanya orang kaya seperti Bibi yang pantas untuk ayahku. Sedangkan kondisimu dengan keluarga kami jauh sekali. Jangan bermimpi tinggi. Lily, kamu tidak tahu situasinya. Asal berasumsi. Kamu tahu syarat tangannya seperti apa? Saya tahu. Kamu mempunyai 4 anak. Bagaimana dengan dia? Juga. Setelah pensiun, aku masih harus bekerja untuk menghidupi keluargaku. Tapi rumah kami juga bukan pusat penyelamatan amal. Tidak ada kewajiban untuk membantu. Selain itu, saya akan segera pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Anda tidak akan mendapatkan hasil. Kenapa Laufang bahkan tidak memberitahuku? Laufang, Lily pergi ke luar negeri untuk belajar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu tidak? Lu Yuan, maaf. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kamu mau tahu? Seluruh itu sangat terlibat di bidang drone. Kalian bermimpi. Mampu memulainya? Perusahaan drone Anda sendiri. Pelatihan ini jarang terjadi. Jadi saya... Oke, Yao Royuan, bagaimana saya bisa menolak? Selama itu urusanmu. Saya sangat mendukung. Loh ya, terima kasih. Jangan khawatir. Tunggu sampai saya kembali. Ayo ambil sertifikatnya. Ya.
Lalu saya akan berada di Binjai, menunggumu kembali dan menikah denganku. Cepat masuk ke dalam mobil. Pesawat akan lepas. Hong Yu ada di sini untuk mengantar saudara. Apakah kamu pergi sekarang? Berikan itu padamu. Tidak apa-apa, Ruo Yuan. Aku akan merindukanmu. Ya Tuhan. Tidak. Present Group Heng Yu. Sipil tidak buruk. Grup Heng Yun memiliki banyak industri. Aset yang cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Dan keluarga. Ini adalah keluarga kaya terkemuka. Mengapa Tuan Xie ada di sini? Ibu, lama tidak bertemu. Gimana kabar ibu akhir-akhir ini? Kakak, aku sama Lee. Berdua udah coba nasihatin, ibu nggak mau tinggal bareng. Bila udah dibeliin khusus buat dia, kan dia juga nggak mau tinggal di sana. Iya. Ibu nggak mau terima bantuan kita. Hadiah yang dikasih juga ditolak. Kemarin aku ketemu ibu. Katanya Fang Wenjai mau keluar. Datang ketemu ibu. Pamitan. Nggak nyangka dia cukup dalam. Ya ampun. Keluarga Fang di Binjai ini cuma keluarga menengah. Dibanding keluarga kita jauh banget. Ibu seumur hidupnya di sekolah. Polos sifatnya. Gak ngerti orang-orang buat uang dan kekuasaan. Apa aja dilakukan. Fang Wen ini kalau emang orang baik. Kalau setia sama mama, aku juga nggak melarang dia nikah lagi. Kalian tolong perhatikan ya. Oke kak. Kami paham. Tampang. Gimana di sana? Sudah terbiasa? Aku ganti kerjaan baru? Lingkungan di sini. Selamat ya. Aku di sini baik-baik aja. Lucu. Kalau nggak ada apa-apa, aku tutup dulu ya. Di sana mulai dingin. Hati-hati. Pakai baju lagi. Itu lagi-lagi pacar si Ob. Itu lagi-lagi. Itu lagi. Jangan bahas dia. Oh ya, aku suruh orang cek. Siebin, inspeksi pacar kamu itu kayaknya diatur sama dia. Jadi, ya masih cuma petugas kebersihan kecil. Nggak usah peduliin. Kamu susah-susah aku ajak makan jalan-jalan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tonyok, aku duluan ya. Antar Tuan Tuan Chen, silakan. Selamat Tuan Yao. Oh iya, suka pengangkatan. Oke. Lewat tahun ini, aku sembunyiin dari Laufang bentuk Fei Wei Group. Buat wujudin mimpi. Hari ini, pesta kepulangannya. Aku harus sendiri menyampaikan. Sekretaris Tang, di website resmi perusahaan mengumumkan pengangkatan Fang Wenyi sebagai direktur utama perusahaan. Baik. Kenapa kamu datang? Pesta kepulangan. Tentu saja aku datang. Dan aku juga bawa hadiah besar. Hadiahmu? Kami tidak butuh. Cepat pergi. Kamu tidak diterima di sini. Ya Luo Yuan. Kenapa kamu masih belum menyerah? 2 tahun lalu kamu tidak pantas untuk ayahku. Sekarang apalagi? Mungkin kamu belum tahu. Kalau tahu saja. Fei mengumumkan mengangkat ayahku sebagai. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Karena posisi presiden di adalah aku yang memberikan. Waduh. Kamu seorang petugas kebersihan bisa jadi pemilik grup Fei Yue? Kamu tahu nggak? Fei Yue Group. Sekarang itu perusahaan yang banyak orang berebut masuk. Kalau kamu terus ngomong sembarangan di sini, aku bisa usir kamu loh. Lão Fang. Laufang, kamu kok nggak kasih tahu aku? Aku baru tahu. Setelah lihat postinganmu hari ini, jadi aku siapkan hadiah spesial buatmu. Apa kamu? Sudah. Karena sudah datang, tonton saja baik-baik. Aku juga siapkan hadiah untukmu. Beneran? Laufang seneng banget ya. Laufang gimana? Apa karena aku diam-diam? Dirikan Fei Yue Group?
Tapi dia baru saja bilang akan memberiku kejutan. Jangan-jangan dia mau menepati janji 2 tahun lalu untuk menikah denganku. Lu Yuan, tenang saja. Setelah aku selesai pelatihan, kita akan menikah. Selamat datang semuanya. Mumpung ada kesempatan hari ini, aku mau umumkan kabar gembira. Yang pertama adalah aku baru saja diangkat sebagai Direktur Utama Feiwei Group. Feiyu Group. Itu loh perusahaan yang baru muncul produsen drone top itu. Katanya valuasi grup ini miliaran. Begitu pulang, langsung jadi direktur utama. Ini kayak tokoh utama novel. Lava, setelah kamu resmi Presiden Grup Feiwei, aku akan membawamu untuk bertemu anak-anakku. Nanti mereka tidak akan menentang. Kita bersama. Hal kedua adalah hal besar dalam hidupku. 5 tahun lalu, istriku meninggal. Membuat hidupku suram. Sampai seseorang muncul dalam hidupku. Selama 2 tahun, aku belajar di luar negeri. Dia diam-diam menyemangatiku, mendukungku. Bisa dibilang, tanpa dia, tidak ada aku yang sekarang. Hari ini, dia juga datang ke sini. 2 tahun lalu, aku pernah berjanji padanya, setelah aku selesai belajar di luar negeri, kami akan menikah. Hei, depan semua! Aku akan melamarnya. Lava, bukan kata bukan tidak akan lupa. Tuan Fang segera menjadi orang bernilai puluhan juta. Siapa yang beruntung bisa dapat perhatiannya. Kalau bisa ikut numpang, hidupnya akan bahagia. Baik, tunanganku. Naik ke panggung. Aku perkenalkan, ini adalah tunanganku, Presiden Grup Kong, Nyonya Kong Hongyu. Ada orang-orang yang nggak tahu diri. Sudah aku bilang, kamu dan ayahku beda dunia. Sekarang, tahu kan jarak antara kalian. Ya, Yuan, kamu masih berkhayal. Ayam kampung jadi phoenix. Lihat dirimu sendiri. Pantas gak sama kakakku. Wenyi, apa maksudmu? Jelasin sekali. Ibu, mohon meninggalkan. Aku mau klarifikasi. Para tamu. Halo semuanya. Aku tunangan Fan. Lewat kesempatan ini, aku ingin kepada Hongyu, mau nikah denganku? Mau. Oke, aku paham. Kakak, Mama mendirikan grup Yue. Baru saja mengumumkan Fang Wenyi sebagai direktur. Aku dengar perusahaan ini didirikan Mama untuk Wenyi. Benar. Sekarang Mama sedang di pesta penyambutan Wenyi. Akan menyerahkan perusahaan padanya. Mama memang luar biasa. Dulu di sekolah, tiap tahun dapat penghargaan guru teladan. Sekarang dirikan perusahaan sendiri, juga sukses besar. Sekarang Mama akan menyerahkan jeripayah 2 tahun. Sepenuhnya pada Fang Wenyi. Sepertinya pernikahan ini harus kita tolak. Tidak bisa lagi. Lagi pula mereka sudah bersama selama beberapa tahun. Bisa seperti ini sampai rambut memutih. Translated text. Ini juga merupakan hal yang... Translation. Kalau begitu, bisa melihat orang menyiapkan hadiah pertemuan. Translation. Pernikahan ini berlangsung dengan meriah dan ramah. Translation. Jangan sampai ibu kita... Tajia. Translation. Translated text. Saya teks dari mana? Dia adalah bagian dari Hengyun Group kami. Saya Pinzhou Bai de Zongfuzeran. Translation. Seperti yang... 你们都准备一下。咱们一起出发。去见见这 translation ayah tiri di masa depan. Bagus kan? Cincin belian nih, besar sekali. 3 karat. Laofang khusus pesankan untukku. Fang Wenyi, kamu lupa dulu. Pernah bilang apa padaku? Kamu bilang, Suruhku tunggu 2 tahun. Bilang akan kembali menikahiku. sekarang. Mau beralih cinta. Malah menikahinya. Fang, ada beberapa hal harus kau jelaskan padanya. Dia berhenti. Ngejarmu terus. Ya Allah, Yuan. Rasa kau paham? Kita sekarang sudah beda kelas. Kau sekarang tidak pantas untukku. Beda kelas. Aku ingin memberikan Feiwei Group kepadamu. Untuk Mengecilkan jarak
yang besar antara kita. Tapi sekarang kau bilang kau punya wanita lain. Career group. Apa hubungannya denganmu? Jangan sok mulia. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Bukankah sekarang kau lihat karirku melesat, lalu mau menikmati hasilnya? Lupakan saja. Menikmati hasil. Pak Wenyin, terlalu tinggi hati. Sedangkan aku segera menjadi Presiden Grup Fayue. Sedangkan kamu masih yang paling bawah. Orang biasa. Kamu sendiri bilang, kamu yang seperti ini. Berdiri di sampingku. Masih pantas. Kakak, di sini. Ayo, kita masuk. Ternyata aku seperti ini. Tidak mau tahu hadiah dariku hari ini. Ila apa isinya? Sekarang ada orang penting yang mendukungku. Ada yang bukan. Sama sekali tak kuhargai kemewahan bagiku. Sudah di depan mata. Kusarankan, terima kenyataan. Jangan lagi pakai akal bulusmu untuk meraihku kembali. Orang penting. Bagaimana kalau orang penting itu aku? Surat penunjukan. Maksud apa? Masih belum sadar? Ini surat penunjukan dari grup Fayue. Awalnya aku ingin memberikan sebagai hadiah untukmu. Tapi sekarang kau tidak layak. Kenapa surat pengangkatan ada di tanganmu? Jangan-jangan kau pendiri Grup Fayue. Akhirnya agak pinter juga. Benar. Saksi direkturmu adalah pemberian dariku. Ya Allah, Yuan. Kau benar-benar berani membuat Grup Fayue dalam 2 tahun tumbuh pesat. Menjadi nomor 1 di industri. Mana mungkin orang kampung sepertimu bisa melakukannya? Aku baru dapat kabar Direktur Grup Heng Yun akan segera tiba di pesta kepulangan Lau Fang. Akan merayakannya langsung untuk presiden baru menjabat. Dan kau? Siapa kau ni? Direktur grup Heng Yun. Bagaimana jika Grup Heng Yun juga milikku. apa kau waras? Kau berusaha dekat dengan grup Yuan. Sudah ketemu. Sekarang berani mengaku aku. Grup Heng Yun. Grup Heng Yun adalah kerajaan bisnis sebesar apa? Siapa yang bilang itu milikmu? Hampir saja aku percaya. Ya udah Loyan. Tak kusangka selama 2 tahun kemampuanmu membual makin hebat. Pantasan sampai sekarang kau tetap gagal. Bawa barang-barangmu. Pergi dari sini. Baik. Mulai sekarang kita berpisah jalan. Masing-masing jalannya. Antara aku dan kamu. Habis sudah semua. Fang Wenyi. Kuharap suatu hari nanti kau takkan menyesal. Aku Fang Wenyi tak pernah menyesal. Pergi. Sombong di depan siapa? Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Berani kau pukul aku. Ayo! Pukul! Dia! Kalian tunggu saja. Aku takkan membiarkan kalian. Hanya kau berani memukulku. Hari ini aku Hari ini akan ku rasanya macam-macam denganku. Grup Heng Yun sampai. Ibu. Lihat siapa yang berani sentuh dia. Kakak, mereka berani nyentuh ibu kita. Sungguh keterlaluan. Hari ini jangan biarkan mereka lolos. Urusan ini kuserahkan padamu. Pastikan dia membayar mahal. Kak, aku paham. Masalah ini akan kuhadapi dengan baik. Direktur X datang juga. Lau Fang, ini adalah direktur grup Heng Yun. Halo. Ya, Coca. Karena sudah kenal, Perkenalkan diri lagi. Bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak disangka dia sampai ke Pak Shi. Asyik bertindak tegas. Sangat menakutkan, menyinggung dia. Hal ini mungkin tak terhindarkan. Akan ada badai. Ayah, Apa yang terjadi? Kenapa keluarga Shishi datang sebanyak ini? Hotel Shanshui. Milik grup Heng Yun. Anak perusahaannya. Jadi, kehadiran Pak Si juga wajar. Pasti ini Yao Ruo Yuan. Dia memalsukan nama grup Heng Yun. Membuat marah keluarga Si.
Jadi untuk menuntut pertanggungjawaban. Tasha, begini kejadiannya. Perempuan ini mengacaukan pesta kepulangan kakakku dan ingin merusak kakakku. Dan hubungannya dengan kakak. Kita yang merusaknya. Orang seperti dia sudah sering kita lihat masih berkhayal mengincar keluarga Fang kami. Mimpi di siang bolong. Bodoh! Kalian tahu dia orang macam apa? Tasha, jelas sekali. Gaya yang mengganggu ketertiban. Mengapa? Pukul aku. Jika aku memukulmu, itu Saya tidak sabar. Lombatkan Anda ke sungai untuk memberi makan ikan. aku beritahu kamu sekarang. Ya. Lupakan saja. Xiaobing, Tidak perlu menjelaskan kepada mereka. untuk selanjutnya. Saya mengikuti. Tidak ada lagi koneksi. Saya sedikit tidak nyaman. Saya ingin kembali dan beristirahat. Anda tinggal di sini untuk menyelesaikan. Ayo bawa dia ke dokter dulu. Seseorang datang, hancurkan semuanya. Chuan Xie, Beritahu, mulai sekarang keluarga Fang dan keluarga tidak pernah lagi. Masuklah ke pintu toko Shanshui. Biarkan aku pergi. Tuan Xie, apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini adalah jamuan mudiku. Dia ada di sini sekarang. Temalahku. Tidak banyak orang. Kamu melakukan ini. Bagaimana cara membiarkan orang lain melihat saya di masa depan? Apa yang kamu pikirkan? Apakah ada yang peduli dengan wajahmu? Lagi pula aku juga. Presiden Group Com. Anda tidak perlu membayar untuk itu. Orang kecil yang rendah hati. Mempermalukanku di depan umum. Ria kecil. Siapa yang Anda maksud? Ibuku. Yan? Yao Ruoyuan adalah ibumu. Terima kasih. Tuan Xie, apakah kamu bercanda? Yao Ruoyuan dia. Hanya bercanda. Lihat aku seperti ini. Sepertinya aku bercanda. Aku bisa memberitahumu. Yao Ruyuan, itu ibuku. Anda menempatkan, singkirkan saja pria tampan itu. Beraninya kamu menyerang ibu. Anda mengatakan akun ini. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini denganmu? Terima kasih. Tuan Xie, lepaskan. Dia adalah ibumu. Bisa saya lihat. Ini adalah pelanggaran pertama. Luangkan aku kali ini. Seseorang datang, buang dia keluar. Pada saat yang sama, biarkan Kong benar-benar dihapus dari industri. Saya ingin membiarkan. Tidak akan pernah ada kembalinya. Saya mengingatkan Anda. Identitas ibuku. Anda harus berani berbicara dengan dunia luar. Saya berjanji. Matahari yang membuatmu tidak bisa melihat lagi. Gulungan! Kakak Hong Yu, apa yang terjadi? Belum keluar. Bukankah seharusnya apa yang terjadi? Jangan khawatir. Hong Yu mengenal orang-orang dari grup Hong Yu. Mungkin apa yang sedang mereka kerjakan? Mari kita tunggu sebentar lagi. Bibi, Hong Yu, kenapa kamu keluar? Menjauhlah dariku. Kamu tanpa alasan. Aku bertemu dengan sungguh sial selama 8 kehidupan. Jika bukan karena kamu, bagaimana saya bisa menyinggung keluarga Xie? Penghapusan pencatatan di seluruh industri. Seberapa jauh kamu? Pergi sejauh yang Anda bisa. Dikeluarkan. Grup Heng Yun. Mereka bukan membeli untuk memberi selamat atas pelantikan sebagai direktur Fei Wei. Hong Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wenyi, ku beritahukan padamu. Kau dan aku mulai sekarang. Tidak ada hubungan lagi. Saya mati sendiri. Jangan menyeretku. Apa yang terjadi? Ya, Bibi Hong Yu, kenapa tiba-tiba berubah seperti orang lain? Ini wilayah grup Heng Yun. Pasti itu Yao Ruoyuan yang tidak tahu berhubungan dengan grup Heng Yun. Membuat Hong Yu kena imbas. Ini semua salah si cantik ini. Yao Ruoyuan. Kau tunggu saja. Nanti saat aku jadi direktur grup, Yang pertama ku hajar. Pertama-tama, aku akan menghabisi kamu. Hanya terluka ringan. Setelah diobati, 2 hari sudah sembuh. Syukurlah. Tasya, kalau begitu aku pergi dulu. Fang Wenyi ini. Benar-benar tampan. Keluarnya, kami semua setuju. Dia masuk keluarga Xie kami. Disangka. Dia berani berbuat seperti ini. Si tampan ini, botak mata. Saya akan untuk kami tahu sifat aslinya lebih awal. Kalau sampai benar-benar masuk keluarga Xie kami, pasti akan membuat resah. Bu, aku sudah urus keluargaku. Haruskah aku beri pelajaran juga pada keluarga Feng? Tidak, Xiaobing, aku tahu kalian bermaksud baik. Tapi setelah ini, aku hanya ingin hidupku sendiri. Soal Fang Wenyi, aku tak mau ada hubungan. Ibu mau apa? Ana, tadi dokter sudah bilang. Cuma luka ringan. Di perusahaan ini masih banyak urusan. Aku tidak bisa terus di tempat tidur. Bu, urusan perusahaan ada kami. Ibu istirahat dulu. Tenang saja, aku baik-baik saja. Ibu, kita masih seperti dulu. Kalau sudah kerja, langsung dia kerja. Selama ibu membangun bisnis, tak pernah memanfaatkan nama baik kita anak-anaknya. Nanti, ini ulang tahunnya yang kelima. Aku akan mengadakan host pesta ulang tahun. Nanti para tokoh Bingzhou
Biar semua orang tahu, pendiri Feiwei Group adalah nenek keluarga Shen. Halo, Tuan Yao. Tuan Yao, kamu kembali. Mengapa Anda memakai pakaian kerja? Saya baru saja memulai kembali dari ruang bekerja. Kenakan pakaian yang sama? Dalam beberapa pertemuan pertukaran internal dalam Anda membantu saya menyusunnya. Perjanjian kerjasama dan pertukaran. Oke. Tuan Liu. Wah, hai A, apakah ini tempatmu? Ini terlalu besar. Kelompok lompatan ini hanya 2 tahun. Perusahaan ini sangat besar. Saudara, di masa depan kita. Tapi itu semua tergantung pada Anda. Sebuah keluarga tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Tunggu. Sampai saya berkata untukmu dan Lily. Satu orang, satu eksekutif dangdang. Ayah, presiden baru Anda mulai menjabat hari ini. Kenapa tidak ada yang menungguku? Wani ada grup kayu. Apa yang mereka lakukan untuk makan? Saudaraku, dia adalah presiden baru grup Feiwei. Wang Wenyi. Kedengarannya sangat familiar. Oh, saya ingat, Anda adalah Tuan, orang yang secara pribadi mengeluarkan surat pengantar. Tuan Yao. Ya, Yao selalu menjadi milik kita. Pendiri grup Feiwei. Tuan Fang, silakan datang. Aku akan membawamu menemuinya. Kantor umum Yao ada di sini, Tuan Fang. Tolong di dalam. Saudara, kamu sangat agung. Mereka memperlakukan kita dengan hormat. Setelah ini, saya memiliki keputusan mereka. Jangan berani bersikap tidak sopan. Pergi. Ayo masuk. Hei, di mana bos mereka? Lalah sana. Tuan Yao. Halo, saya presiden baru. Nama saya adalah Yao Ruyuan. Kenapa kamu di sini? Di mana pendiri Feiwei Group? Jelas, saya adalah pendiri grup Feiwei. Jangan datang ke sini. Menurut Anda, Anda adalah pendirinya. Lihatlah terusanmu yang lusuh. siapa yang kamu bodohi di sini? Oh, saya mengerti. Apakah kamu kemarin di jamuan mudikku terdengar? Saya akan bergabung dengan Feiwei Group hari ini. Apakah Anda sengaja memblokir saya di sini? Fang Wei, kamu terlalu sok. Saya tidak punya banyak waktu. Aku juga tidak di sini untukmu. Kamu muncul di sini bukan karena kakak. Tuk apa lagi? Anda seorang pembersih. Duduk di kursi CEO. Percaya atau aku membiarkan saudara Mengusirmu? Mengusir? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ini. Anda terus berkata, Anda adalah presiden grup Feiwei. Apakah Anda memiliki surat penuh? Ayah, apakah kamu... Memang benar, saya tidak mendapatkan surat. Saat itu, orang-orang dari Feiwei Group kirimkan padaku. Tapi, apakah mungkin? Itu benar. Anda lah yang menghancurkan surat pengangkatan Anda dengan tangan Anda sendiri. Apa maksudmu? Aku hampir percaya. Yao Ruoyuan. Tak kusangka, selamat lebih dari 2. Kemampuanmu membual makin menjadi Pantasan. Sampai sekarang kau masih gagal. Bawa barang-barangmu. pergi dari sini sekarang. Baik. Mulai hari ini, kita berpisah jalan. masing-masing punya hidup. Antara kita, habis sudah semua ikatan, Feng Wenyi. Kuharap suatu hari nanti kau tidak menyesal. Aku Fang Wenyi. Tidak pernah menyesal. Tidak mungkin. Kau cuma petugas kebersihan. Bagaimana surat pengangkatan ada di tanganmu? Jangan coba-coba menipuku di sini. Barusan aku sudah bilang, aku adalah pendiri Feiwei Group. Kenapa tidak bilang saja seluruh Feiwei Group adalah milikmu? Sombong di depan kami. Tidak takut lidahmu terluka? Siapa mereka ini? Berani teriak-teriak di depan direktur Yao. Ini direktur utama yang bagaimana bisa tidak kenal pendiri Yao? Jangan-jangan dia palsu. Hah? Sekretaris Tang. Sekretaris Tang. Sekretaris Tang. Kamu datang tepat waktu. Segera umumkan pengumuman. Pelantikan Direktur Yi. Aku tidak ingin melihat mereka. Cari orang untuk mengusir mereka. Panggil seseorang untuk segera mengusir mereka. Tahukah kamu siapa, Ayah? Anda berani mengusir kami? Apa yang ingin kamu lakukan? Adikku adalah presiden baru, berani menyentuh kami dan mencobanya. Tampaknya, apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Yao Ruoyuan, berpura-puralah menjadi pendiri perusahaan Anda. Cepat dan singkirkan yang palsu. Keluarkan aku. Itu benar. Adikku adalah Feiwei, presiden baru kantor ini. Atau harus menjadi miliknya?
Anda membiarkan orang yang menggunakan kantor ini. Apakah ada aturan lagi? Personil yang tidak relevan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Omong kosong. Itu hanya kamu, bukan dari grup VUE. Aku akan mengusirmu sekarang. Apa yang harus dilakukan? Hal-hal yang buta. Orang yang seharusnya itu kamu. Apa maksudmu? Ini dokumen pekerjaan Anda, Bang Wenyi. Mulai sekarang, kami grup VUE. Janji temu Anda akan dibatalkan secara resmi. Masuk daftar hitam secara permanen. Dan seluruh industri dilarang. Aduh. Aku dipecat. Berdasarkan apa? Aku adalah presiden yang ditunjuk pendiri. Kamu tidak berhak memecatku. Bahkan jika dipecat, harus pendiri. Yang bilang langsung, baru aku percaya. Standar rekrutmen tim kami. Poin pertama adalah bermoral baik. Bertindak laku terhormat. Kamu tidak memenuhi syarat. Usir mereka semua. Jangan sentuh aku. Bukan aku. Kalian sudah mengumumkan di website resmi. Sekarang langsung memecat begitu saja. Begitu gaya. Ya, perusahaan besar seperti begini caranya bekerja. Kami sudah datang melapor. Karena kau mau memecatku. Kalau tersebar, nanti mukaku mau taruh di mana? Perilaku tidak pantas, tidak layak dengan posisinya. Masih peduli muka. Kamu renungkan baik-baik. Bawa pergi. Direktur Yao mana? Aku mau temui Direktur Yao. Bicarakan langsung. Direktur Yao. Ya. Kusuruh siapkan perjanjian kerjasama. Sudah siap? Direktur Yao. Menurut peraturan Asosiasi Industri, acara pertukaran kerjasama ini akan kami dari VUE Group yang memimpin. Peserta lain diundang. Akan Bapak umumkan sendiri. Mitra baru kita. Baik. Hotel ini. Kau yang atur? Baik. Translation, begitu. Translation, berani. Translator, text. Ini namanya apa sih? Translation. The text you translated underscore text. Pegangan tangan, tidak mungkin. Translator text pada aku sudah. Oke, translation. Aku tahu betul seperti apa dia. Translation. Kalau harus apa hubungannya? Translation. Translated contoh text. Pindah kerja. Version pasti begitu. Translated text. Pak Yao sekarang bersedia. Translation pasti dia di dalam mengat translate text. Translation. Dia ini merusak masa depanmu. Masa depan. Dia belum mampu. Aku telepon Kong Hong Yu. Dia bisa bantu apa? Hong Yu. VUE Group memecatku. Tolong bantu aku. Bang Wenyi, aku sudah cukup menderita. Kau masih berani telepon aku. Ku beritahu. Kau ganggu orang yang salah. Dewa pun tak bisa selamatkan. Sekarang sudah putus hubungan. Jangan telepon aku lagi. Hong Yu. Aduh. Sialan. Tempat acara kerjasama 3 hari lagi. Sudah disiapkan. Sekarang ke lokasi pasang dekorasi. Halo. Aku Luna, 3 hari lagi kalian VUE Group akan mengadakan pertemuan kolaborasi. Apakah CEO Yao juga akan hadir? Tentu saja. Pertemuan ini disiapkan langsung oleh CEO Yao. Betul. Bisa cek di website resmi perusahaan kami. Baik, terima kasih. Kamu ketawa apa? Kamu tidak dengar. Pertemuan kolaborasi 3 hari lagi. CEO Yao akan hadir langsung. Jadi kamu punya kesempatan untuk jelaskan langsung padanya. Dengan begitu, posisi direktur ayahmu bisa kembali. Iya, asalkan bisa ketemu CEO Yao. Dia pasti akan menerimaku. Ayah baru pulang dari luar negeri. Teknologi. Pak Yao ini menyebut nama bapak langsung. Menunjuk bapak jadi direktur utama. Pasti karena lihat. Lagian ayahku ganteng banget. Pak Yao itu, siapa tahu sudah lama naksir bapak. Nanti kalau bapak sama dia jadi pasangan. Ya, siapa yang berani ganggu kita? Sepertinya acara pertukaran kali. Banyak yang tertarik kerjasama. Sekretaris Tang adalah mitra yang memenuhi syarat perusahaan yang ikut tender. Lebih dari 80. Dari segi berbagai aspek, yang paling memenuhi standar adalah grup Dachuang Besin. Sebelum VUE menjadi nomor 1 di industri. Implementasi ini selalu diperebutkan kedua grup ini. Akhir lihat dulu. Tidak ada masalah. Pilih salah satu untuk kontrak. Baik. Banyak yang datang hari ini. Tentu saja secara permukaan. Hari ini berbagi pengalaman indis. Tapi sebenarnya semua orang mau datang untuk grup VUE proyek tender baru mereka. Oh begitu. Nanti saat aku jadi direktur grup VUE, orang yang harus mereka jilat adalah aku. Bang Wenyi. Kalian lagi.
Kenapa aku kemana-mana kamu ikut? Kayak hantu aja. Kenapa kamu nggak bilang? Kamu yang ngikutin aku. Aku ngikutin kamu. Langsung banget. Tempat. Ini drone. Acara kolaborasi industri. Yang datang. Semua orang penting. Kamu pikir kamu pantas? Ini aku yang selenggarakan. Pasti aku datang. Yang kamu urus. Acara pertukaran ini adalah pendiri Feiyu Group. Diadakan oleh Pak Yao. Dengan kamu cuma cleaning service. Ada hubungan apa? Lalu dengan kalian? Nggak ada hubungan apa? Siapa yang suruh kalian datang? Siapa yang datang? Hari ini adalah acara Feiyu Group. Ya. Punya hubungan erat dengan Feiyu Group. Hari ini menyangkut kerjasama pengembangan Feiyu Group. Acara penting, seperti tentu kami harus datang. Hubungan erat. Kamu yakin? Tentu. Kakakku baru pulang ke Indonesia. Pendiri Feiyu Group. Langsung pasang pengumuman di website. Dengan kemampuan dan bakat kakak, ditambah lagi kakakku ganteng banget. Ku dengar, pendirinya adalah seorang wanita yang seusia dengan kakakku. Siapa tahu dia tertarik pada kakakku. Benar. Dengan bakat dan kemampuanku. Mendapatkan hati CEO Yao. Hanya soal waktu. Nanti, Mamlita bukan hanya acara ini. Tapi seluruh lead group akan jadi milikku. Kau terlalu menganggap dirimu. Awalnya, kukira kau hanya cari popularitas. Ternyata, bagimu cinta hanya alat untuk meraih sukses. Kau benar-benar tak kenal lelah mengejar kekuasaan. Perasaan di hadapan kekuasaan dan uang. Tidak ada nilainya. Yuan, kita sudah lama bersama. Kenapa? Kita putus. Tidak mengerti. Aku Fang Wenyi adalah orang yang akan berdiri di puncak piramida. Dan kau tidak bisa memberikan bantuan apapun. Makanya aku meninggalkanmu. Benar? Bos Yao itu Pendiri grup perusahaan. Kekayaannya ratusan juta. Hanya orang seperti ini yang cocok dengan kakakku. Sedangkan kau hanya tukang bersih-bersih miskin. Jurang lebar antara kalian adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau lampaui seumur hidup. Betul. Kalau kau pendiri Feiyu Group, Papa pasti sudah menikahimu. Sayangnya, bahkan tidak sehelai rambut Pak Yao. tidak peduli bajingan, tak peduli pendiri Feiyu Group ya. Sepertinya. Posisinya di hati kalian masih cukup tinggi. Bagaimana jika aku katakan dia tidak sebaik yang kalian bayangkan? Kau tidak apa-apa. Feiyu Group sekarang adalah memimpin industri drone. Dia punya kemampuan dan teknologi akan masuk daftar orang terkaya. Sementara kau cuma tukang bersih-bersih. Tidak mengerti nilainya. Berkomentar sembarangan. Aku benar-benar buta. Keluargamu suka menjilat yang di atas. Suka kemewahan. Memang kenapa? Jika bisa langsung melesatkan. Siapa yang masih peduli dengan cara dan pikiran Yao Luoyuan? Aku tak peduli bagaimana kau memandangku. Aku Fang Wenyi. Bukankah kamu sebentar akan menikah dengan Kong Hong Yu? Kamu melakukan pantas nggak sama dia? Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Sekarang aku nggak ada. Hubungan apa-apa dengannya. Aku Fang Wenyi. Sekarang adalah orangnya Bos Yao. Fang Wenyi. Tuan ini. Aku tak salah dengar kan? Anda adalah Yang legendaris. Benar. Aku. Ada apa? Hormat. Sudah lama aku mencari Anda. Gue bertanya ke orang dalam. Perusahaan Feiyu Group didirikan Bos Yao. Khusus untuk pacarnya. Yaitu Tuan Fang Wenyi. Ternyata Anda ya? Benarkah? Feiyu Group dibuat untukku. Kau didirikan? Benar sekali. Ternyata pendiri sudah lama. Tentu hati padamu. Doshwong Group. Lu Liangping. Di kartu ini ada 600.000. Mau sampaikan hal-hal baik. Direktur Yao. 600,000. Perusahaan kami sering ikut tender. Harus menang. Kalau 600.000 kurang. Saya ada satu lagi. Cek 2 juta. 2 juta. Ya, Tuan Yao, saya sangat menghargai. Setelah itu, Anda mempromosikan diri. Kamu mempromosikan itu tidak mudah. Saudara, ternyata Tuan Yao. Lihatlah para bos ini. Sulit bagi kami untuk bertemu satu sama lain sebelum. Tapi sekarang, mereka semua datang untuk menjilat kita. Disebut juga Tuan Yao. Anda harus memanggil saya Saudara Ipa. Benar. Ketika Tuan Yao tiba nanti. Ketika kalian berdua ingin berperilaku baik. Ya. Kenapa kamu tertawa? Keropok cuangkan, apakah Anda berkecimpung dalam industri drone pinjol? Itu juga termasuk yang terbaik. Butuh ini, upaya yang sungguh-sungguh. Apakah Anda memenangkan? Hal-hal yang terjadi pada penonton
Mereka semua melakukannya dengan baik. Benda itu di atas meja. Itu pasti akan jatuh pada tempat. Ini adalah operasi normal di mal. Bukan giliran Anda untuk mencari kesalahan di sini. Jika saya katakan, saya bisa memutuskan. Apakah kamu percaya? Kamu bisa memutuskan. Wanita ini Saya Yao Ruoyuan. Yao Ruoyuan. Yao Ruoyuan. Yao Ruoyuan. Anda tidak melakukan cukup pekerjaan terakhir kali di kantor. Sekarang, di sini semuanya dimulai lagi. Aku beritahu kamu, jangan biarkan dia membodohi Anda. Dia adalah salah satu dari grup Feiyu, staf kebersihan. Soal penawaran, dia tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Dia ada di sini hari ini hanya untuk menggangguku, menyebabkan masalah bagi saya. Lihatlah kartu ini. Itu tidak terlihat palsu. Dikatakan bahwa grup Feiyu itu pendirinya setelah pensiun. Baru saja mulai membuat usia wanita ini. Itu juga konsisten. Tuan Lu, yang lain tidak berani mengatakan. Tapi orang ini jelas tidak. Pendiri grup Feiyue. Tuan Lu, dia hari ini datang saja untuk mengganggu ayahku. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Itu benar. Pendiri grup Feiyu adalah pacarku. Seperti apa bentuknya? Apakah saya masih belum tahu? Dia hanya sedikit lebih bersih. Kartu nama. Itu palsu. Kartu ini tidak terlihat palsu. Itu juga memiliki logo perusahaan di atasnya. Anda tidak percaya? Kamu lihat, ini restoran. Setelah foto. Apakah Anda percaya sekarang? Ternyata kamu hanya seorang pembersih di kesempatan ini. Di depan banyak orang. Kamu selingkuh dariku. Menurut. Apakah ini menarik? Yao Ruoyuan, kamu selalu bilang kamu sia-sia. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Anda melakukannya lagi dan lagi. Meniru identitas pendiri Feiyu. Apa niatmu? Anda tidak memiliki latar belakang dan dia juga berpura-pura menghargai karya orang lain. Aku benar-benar meremehkanmu. Tuan Lu, jika Tuan Yao tahu, pada pertemuan pertukaran yang penting, seseorang Yao meniru dia. Akankah dia bahagia? Jika dia tidak bahagia, apakah ini akan mempengaruhi penawaran? Apa maksudmu? Keluarkan dia dari sini. Seseorang keamanan. Halo, Tuan Lu. Jauhkan wanita ini dariku. Biarkan aku melihat siapa yang berani. Anda tidak akan berada di depan Tuan Yao. Fitnah reputasi saya. Aku beritahu kamu. Feng Wenyi, Anda adalah Tuan Yao. Ekspresi apa yang akan muncul? Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Sekretaris Tang, aku segera memesan. Datanglah ke pertemuan. Oke, Tuan Yao, saya akan segera ke sana. Ini Feng Wenyi lagi. Orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Seseorang datang. Semuanya ikuti saya ke pertemuan pertukaran. Yao Ruoyuan, Anda sudah selesai berakting. Ya? Anda tidak bermaksud mengatakannya. Anda baru saja memberi. Hubungi grup Feiyu. Itu benar. Tang, itu sekretaris pribadiku. Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah dokumen pekerjaan Feng Wenyi. Mulai sekarang, kami grup Feiyu. Janji temu Anda akan dibatalkan secara masuk daftar hitam secara permanen. Dan karangan di seluruh industri. Kamu masih berani mengatakan Yao Ruoyuan? Jika bukan karena kamu terakhir kan, ayah saya sudah presiden grup Feiyu. Mengapa ini terjadi? Benar kan? Wanita ini fasik. Beberapa kata, bingung antara benar dan salah. Apa yang terjadi? Benar-benar mendengarkan fitnahnya. Kali ini kami datang hanya untuk bertemu langsung. Jelaskan pada Tuan Yao. Berhentilah bicara omong kosong padanya. Tuan Lu, kenapa kamu tidak bergerak? Uang yang palsu ini. Ayo, bawa dia pergi. Berhenti. Chen Tangqing. Ruoyuan, itu benar-benar kamu? Teman sekelas lama tidak bertemu. Anda baca, kan? Anda dan dia. Saya dan Nyonya Yao ini teman sekampus. Apa yang kalian lakukan tadi? Wanita ini mengganggu tamu VIP kami. Kami sedang meminta dia keluar. Silakan keluar. Hari ini, grup Dong Feiyu. Kamu yang Anda usir sembarangan. Kurang pantas, bukan? Kalau begitu, baca pendiri grup Feiyu. Apakah berhak seorang yang tidak berkepentingan? Anda sebelumnya grup Feiyu, pecah CEO. Tapi sekarang, bukan apa-apa. Apa yang Anda omongkan? Pendiri grup Feiyu. Perusahaan yang didirikan kakak saya. Bahkan mempekerjakan kakak saya sebagai direktur. Ini semua fakta. Kalian buta ya? Dulu aku memang buta. Makanya, masih mau menyerahkan grup ini padamu. Aku terlalu naif. Ruoyuan, maksudmu grup Feiyu adalah kamu? Grup Feiyu, memang aku yang mendirikan. Ruoyuan, sekarang kamu berbohong tanpa berpikir panjang. Kalau kamu benar, pendiri grup Feiyu, buktikan padaku. Aku malas bicara lagi. Nanti saat sekretaris Tang datang, kamu akan tahu sendiri. Aku dengar di grup Feiyu. Selain CEO Yao, sekretaris Tang ini bisa dibilang orang kedua di grup dan kemampuan tidak kalah dari Pak Yao. Dengar, Yao Ruoyuan. Siapa kamu ini? Berani menyuruh sekretaris Tang? Penanggung jawab proyek Feiyu Group. Penanggung jawab utama. Tang, Jajak. Nyonya Tang datang. Yao Ruoyuan, tadi kamu kan jago banget.
Nada bicara mirip sekretaris Tang. Bisa membuat dipanggil seenak, diusir seenaknya. Sekarang dia benar-benar datang. Lihat saja kamu masih bisa sombong. Sekarang sekretaris Tang sudah hadir. Pacar saya, CEO Yao, juga akan segera tiba. Kamu masih belum cepat. Usir si penipu ini. Kalau pacar CEO Yao itu, kamu putih seleranya jelek banget. Dulu seleraku memang jelek. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Kalian berdua masih bengong apa? Cepat usir dia. Siapa yang berani? Lu, Liang Hi, awalnya kukira Grup Dah Angmu reputasinya bagus. Mitra yang cukup baik. Tapi kalian buta. Sekarang dibatalkan. Karena kalian tidak layak bekerja sama dengan Fei Yue Group. Siapa kau ni? Berdasarkan apa kualifikasi tender kami? Aku tidak layak. Apakah dia layak? Tang Qing, kau ikut tender. Ikut. Aku mewakili. Sinki Group. Perusahaan tender lebih dari 80. Yang paling standar adalah ada Chuan Xingke Group. Sebelum PUE menjadi nomor 1 di industri. Posisi ini selalu dua grup ini sedang bersaing. Baiklah, selamat menjadi mitra Leap. Benarkah? Ya, Royuan. Jangan berlagak seperti itu. Aku jadi ingin tertawa. Soal proyek tender. Dia tak bisa membantumu. Daripada buang waktu. Lebih baik merendah padaku. Lebih baik kamu rendah. Kumohon, saya hanya merendah pun tak berguna. Karena masa sekali bukan apa-apa. Ayah, tidak datang tepat pada waktu. Apa yang terjadi dengan grup? Putus dengan tidak bahagia. Ambil saja kesempatan ini. Jelaskan dengan jelas kepada sekretaris. Ya kawan. Bagaimana mengatakannya? Dia juga orang kepercayaan Tuan Yao. Tidak selalu. Buatlah gayung bersambut. Sekretaris Tang bertemu lagi. Ya. Tapi kali ini aku datang khusus untukmu. Datang ke sini khusus untuk menemui saya. Anda melakukannya karena apa yang... Apakah Anda datang kepada saya untuk meminta maaf? Meminta maaf. Bukankah seharusnya begitu? Terakhir kali saya pergi ke Fei Yue saat di kantor. Anda mendengarkan kebohongan Yuan. Mengantar kami dari kantor, ditendang keluar. Kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Yao Roy dan pria di sebelahnya mengganggu ketertiban pertemuan pertukaran, mempengaruhi tamu lain. Cepatlah, beri mereka warna. Sekretaris Tang, terserah Anda untuk memutuskan. Halo, saya sedang berbicara dengan Anda. Tidakkah kamu mendengar? Oke. Anda berani memukul saya. Yang aku pukul adalah kamu. Bodoh di luar jangkauan. Kesombongan. Aku pacarmu yang baik. Anda berani menyerang saya. Ayah, hanya kamu masih ingin menjadi pacarku. Anda juga pantas mendapatkannya. Ayah, kamu baik-baik saja. Saudara, kamu berani memukul saudara? Tunggu, aku ingin kamu terlihat baik. Tidak dapat melihat Gunung Tai. Tuan Yao sudah lama tiba. Oke, Sekretaris Tang. Ini memakan waktu. Mulailah berbisnis. Kalian berdua saling kenal. Apa yang kamu... Apakah dia pacar Tuan Yao? Saya memandang sekretaris. Aku tidak akan memberimu wajah apapun. Tuan Lu, apa maksudmu? Tunggu sampai Tuan Yao tiba. Semuanya akan terungkap. Selamat siang, para tamu terkasih. Merupakan kehormatan bagi saya. Datanglah ke pertemuan pertukaran ini. Saya dari grup Fei Yue, Tang Jiajia. Tema pertemuan pertukaran ini terbuat dari pendiri Liap kami. Disusukan oleh Tuan Yao. Tuan Yao kami adalah orang yang rendah hati. Hanya rekan di industri. Mereka belum pernah melihat Tuan Yao kita secara langsung. Bahkan tidak tahu nama aslinya. Oke, undang saja saya. Pidato di atas panggung. Tuan Yao. Di mana Tuan Yao? Tuan Yao, ini adalah industri pengusaha yang sedang naik daun. Visi strategisnya. Yunek, hari ini bisa bertemu orang sungguh. Suatu kehormatan. Tuan Yao akan segera datang. Biarkan dia menunggu. Tolong bantu kami menghilangkan bau mulut ini. Apakah kamu mendengar Yao Royuan? Hari baikmu. Ini hampir akhir menyinggung saya. Tidak ada gunanya kamu menyesal. Maaf. Saya khawatir itu tidak akan seperti yang Anda inginkan. Apa yang dilakukan di atas sana? Sudah waktunya. Dia juga ingin berpura-pura menjadi Tuan Yao. Yao Luoyuan, kamu wanita. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai Tuan Yao. Cepat turun ke sini. Royuan, apa yang sedang kamu lakukan? Kesempatan hari ini, Anda tidak bisa main-main. Jangan khawatir. Saya diukur. Yao Luoyuan, Anda hampir mendapatkannya. Pacarku, Tuan Yao, akan segera sampai di sana. Berikan padaku. Bergulinglah sejauh yang Anda. Ini bukan tempat untuk... Bukan Anda yang mempunyai keputusan akhir. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Pendiri grup Fei Yue. Saya Yao Luo. Halo semuanya, saya Yao Ruoyuan. Halo semuanya, saya Yao Ruoyuan, juga dikenal sebagai pendiri misterius Fei Yue Group. Direktur Yao. Fei Yue Group berkembang hingga kini.
telah memasuki tahap perkembangan baru. Jadi, kami sangat membutuhkan partner yang sevisi untuk bersama-sama berkolaborasi maju. Tapi sebelumnya, saya ingin umumkan FayUA Group, presiden berikutnya, presiden baru. 2 tahun lalu, untuk orang tercinta, saya dirikan FayUA Group. Alasan FayUA Group tak sukses seperti sekarang juga berkat dia. Sebenarnya sejak lama saya berniat ingin menyerahkan posisi presdir. Tapi tak ada kesempatan. Hari ini, lewat kesempatan ini, saya umumkan pada semua. Presdir berikutnya FayUA Group. Presdir Yao akan menyerahkan jabatannya pada orang lain. Aku salah dengar. Astaga, siapa yang beruntung menerima posisi presdir baru FayUA? Statusnya langsung naik tinggi, malah tinggi. Sungguh membuat diri. Yalah, presdir FayUA Group. Presdir Yao. Ayah, gimana ini? Aku juga nggak tahu. Kau tak dengar katanya? FayUA Group. Untuk orang yang dicintainya. Bukannya itu kamu. Iya, betul. Selama ini, Lauro Yuan, ayahnya pacaran sama aku. Kalau dia bilang, pastinya aku dong. Meski aku pernah menyakitinya. Tapi asal minta maaf, sungguh-sungguh. Dia pasti nggak akan mempermasalahkan. Mari kita sambut Bapak Fang Wenyi ke panggung. Bapak Fang Wenyi naik ke panggung. Benar saja dipanggil namaku. Ru Yuan, sudah kuduga kau masih memikirkan aku. Hari ini benar-benar tepat datang. Kau sebentar lagi akan jadi presiden grup FayUA. Lihat nanti. Siapa berani meremehkan kita? Ada orang berusaha keras, tapi percuma. Meskipun aku pernah menyakiti Ru Yuan. Tapi Ru Yuan masih mencintaiku seperti dulu. Ru Yuan, aku datang. Kalian pasti punya mantan pacar. Namanya Fang Wenyi. Grup FayUA awalnya didirikan bukan untuk mewujudkan mimpinya. Jadi, bisa diberikan sebagai hadiah untuknya. Tapi, hanya dalam 2 tahun, dia sudah punya yang baru. Mengkhianatiku. Ru Yuan, aku bisa jelaskan. Fang Wenyi, kamu tak pernah benar-benar mengenalku. Menganggapku seperti semut. Dari perkataanmu, selalu merendahkan orang kecil dengan moral dan kelakuan sepertimu. Sama sekali tidak pantas menjadi presiden grup FayUA. Bawa pergi. Ru Yuan, bye-bye. Untuk perkembangan dan kemajuan grup, aku memutuskan, mari sambut Ching Tang Ching sebagai presiden baru grup. Anda membiarkan saya melakukannya. Ya, itu benar. Apakah Anda berkecimpung di industri dibudidayakan secara mendalam selama bakat dan karakter? Hal ini jelas bagi semua orang. Saya percaya. Dan di bawah kepemimpinan Anda, pasti bisa memimpin grup FayUA. Ciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Tuan Yao, atas kepercayaan. Saya pasti tidak akan melakukan. Penuhi harapan Anda. Yao Ru Yuan, saya tidak menyangka Anda benar-benar pendiri FayUA Group. Tidak terlihat selama lebih dari 10 tahun, kamu telah banyak berubah. Guru dari universitas menjadi pendiri bisnis. Kamu masih sama seperti dulu, selalu mengejutkanku. Kalian, segera keluar dari sini. Yao Ru Yuan memang benar. Presiden grup FayUA. Lihat, kerja bagus. Kalian berdua. Jika bukan karena Anda pada awal, tidak adalah pensiunan. Lebih bersih. Anda harus mencocokkan dengan Kong Hong Yu itu. Di atas panggung sekarang. Seharusnya aku menjadi orang yang bangga. Saudara, siapa yang bisa membayangkan hal ini? Ini adalah grup FayUA. Surat pengangkatan presiden. Awalnya aku ingin membuat. Berikan kepada Anda sebagai hadiah. Sepertinya sekarang Anda tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Ternyata apa yang dia katakan sebelumnya, itu semua benar. Tuan Yao! Tuan Yao! Tuan Yao, tolong beri saya! Ru Yuan. Ru Yuan. Fang Wenyi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Ru Yuan. Aku tahu, aku salah. Maksudku dengan tulus. Saya minta maaf kepada Anda. Aku sudah bilang padamu sebelum Kang Hong Yu bersama. Ya, itu putriku. Dan mereka berdua mengaturnya. Bukan niatku yang sebenarnya.
Ru Yuan. Bisakah kamu melihat hubungan masa lalu kita maafkan saja. Ikutlah denganku lagi. Menurut Anda itu mungkin Fang Wenyi. Kamu adalah orang yang baik. Bukankah kamu bilang? Apakah Anda pacar Tuan Yao? Saya menyinggung Tuan Yao. Apa yang kamu katakan? Tuan Lu, Anda tenang. Singkirkan amarah. Grup asli. Saya bisa memenangkan tawaran ini. Itu semua karena kamu membuat kesalahan. Kamu kerjasama selanjutnya. Semua dibatalkan. Bagaimana Anda ingin saya menjelaskannya kepada perusahaan? Aku juga tidak mengharapkan. Ini akan menjadi seperti ini. Iya. Anda memberikannya kepada saya sebelumnya. Kartu bank dan tiket akan dikembalikan kepada Anda. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Semuanya keluar. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Ini semua salahku. Sialan, Yao Ruoyuan. Jika bukan karena kami juga tidak menderita ketidakadilan ini. Yao Ruoyuan. Anda jelas sekali pendiri grup Feiyue. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Lihat aku dipermainkan seperti monyet. Apakah kamu merasa bahagia? Ingat hari ini saya akan membayar Anda kembali 2 kali lipat di masa depan. anak ini udah gede banget. Nggak bisa jaga diri sendiri. Berantakan banget. Kayak apa gitu? Kenapa baru datang langsung bantu bersih-bersih? Ibu kan nggak bisa diam. Lihat begini nggak enak. Lihat kamu, udah jadi direktur, rumah berantakan. Kayak apa gitu. Bu, aku undang ibu ke sini. Ada hal mau dibahas. Bilang aja. Mau minta tolong apa? Bu, ibu langsung tebak. Kami. Sekarang bisnisnya sudah masuk drone. Tapi di bidang ini, selama ini kurang 1 orang kunci untuk memimpin Nimbus teknologi baru. Jadi, kami ingin mengundang ibu untuk mendorong industri Hengyun, pengembangan drone. Menurutku, lebih baik ibu langsung atas nama grup Hengyun mengakuisisi grup Feiyue, mewujudkan berbagi teknologi. Dari 2 industri drone, manajer bersama. Wah, ide bagus. Dengan begini, percaya masalah teknis itu akan cepat terpecahkan. Terima kasih, Bu. Oh ya, Bu. Ini sebentar lagi ulang tahun. Yang ke-55. Tahun ini harus dirayakan besar-besar. Nanti jauh. Akan kembali. Jangan menolak lagi. Hai. Ibu nurut padamu. Bu, kamu yang terbaik. Sungguh sebuah berkah. Jika saya mengenal Yao Ruoyuan sebelumnya, dia adalah bos dari grup Feiyue. Sekarang saya tidak akan. Saya sangat tertekan sehingga saya naik taksi. Saya benar-benar meremehkannya. Seseorang tidak mempunyai peran tanpa latar belakang. Sebenarnya sendiri mendirikan sebuah perusahaan. Main-main. Segalanya sedang booming. Hai. Sayang sekali. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda Tuan Fang Wenyi? Ini aku. Kamu. Perkenalkan secara, saya adalah ketua grup Heiyun. Si Jo, bukankah dia orang terkaya di Binjo? Sungguh kaya. Untuk apa mereka mencarimu? Tuan Fang, kita terlambat. Hei, tuan dia. Kamu adalah. Coba lihat ini dulu. Villa Teluk Green Town. 2 mobil mewah. Hei, mau tunggu. Grup Heiyun. Terus dikejar. Grup Hengyun. Mengapa hal-hal ini? Tidakkah kamu tahu? Anda tidak akan segera menikah. Apakah dia wanita tua dari grup Hengyun? Lihatlah klausul terakhir perjanjian. Katakan mengenai hal ini. Jika saya dan grup Hengyun, perjanjian hadiah ini berlaku segera. Itu benar. Perjanjian ini disegel. Sekarang adalah langkah terakhir. Kedua belah pihak menandatangani. Saudara, kapan kamu temui wanita tua dari grup Hengyun? Saya tidak tahu. Tuan dia, perjanjian hadiah Anda dari mana asalnya? Itu Xie Jingtong. Tuan Si, biarkan saya mengirimkannya kepada Anda. Direktur Xie dari grup Hengyun. Tuan dia, saya mendengar Anda adalah grup Hengyun, manajer umum di Binjang. Sebelum kamu, pernahkah Anda bertemu dengan wanita tua dari keluarga Si? Wanita tua kami sangat rendah hati mengatakan yang sebenarnya. Aku juga belum melihatnya. Namun, ini akan menjadi kita dalam. Wanita tua itu merayakan ulang tahunnya. Nah, ini adalah surat undangan. Kami, Tuan Xie, menyukai Anda. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Saat itu, semua orang dipersilakan untuk pesta ulang tahun wanita tua kami. Aku akan memberikannya padamu kalau begitu. Perkenalkan Tuan Xie. Kalau begitu, terima kasih Pak He. Selamat tinggal. Tuan Ya, baru-baru ini grup Hengyun bicara tentang akuisisi. Perjamuan ulang tahun ini mengundang semua orang terkenal.
Wanita tua dari keluarga Xie ini? Siapa itu? Anda akan segera mengetahuinya. Ayo, masuk. Bagus. Apakah Anda Nona Mio Royo? Saya. Maaf, dipesan dari atas. Kamu tidak bisa masuk. Mengapa? Saya memintanya untuk melakukan ini. Itu kamu lagi. Ya Allah, Yuan. Saya mengetahuinya. Hari ini adalah peristiwa. Anda pasti akan datang dan ikut bersenang-senang. Seperti yang kuharapkan. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun putriku. Dan saya mendengar bahwa saya telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Tidak pernah muncul sebagai anggota keluarga Xie. Hari ini adalah pertama kalinya. Beberapa orang. Saya khawatir saya ingin memanfaatkan berpegang teguh pada keluarga Xie. Dengarkan saja aku tanpa pesananku. Mereka tidak diperbolehkan masuk. Faham? Toyo, apa pendapat Anda tentang ini? Fang Wenyi. Ini adalah Hotel Istana. Ini adalah anak perusahaan dari grup Heng Yun. Anda memamerkan kekuatan Anda di sini. Aku ada urusan setengah sen denganmu. Mengapa menginstruksikan dia? Jangan biarkan kami masuk. Mengapa? Hanya ini. Perjanjian hadiah. Perjanjian hadiah ini adalah untukmu. Bukan untuk, masih untukmu. Ini Ketua Yao, dia secara pribadi mengirim seseorang untuk saya sekarang. Dia adalah yang lebih tua dari pimpinan Xie. Ia juga merupakan pemegang saham grup Heng Yun. Katamu, haruskah dia mendengarkanku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan perjanjian hadiahku? Ya Allah, Yuan. Bagaimanapun juga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak memaafkanku, Bagaimana saya bisa menjadi anggota keluarga Xie? Sekarang tahu apa artinya segalanya telah berubah. Ada Yao Lu, hanya pendiri perusahaan kecil. Dan di belakang ayahku, tapi seluruh grup Heng Yun. Dan saya dengar grup Heng Yun Feiwei Group akan mengakuisisi Anda. Aku juga tidak mengharapkannya. Untuk membela saya. Situasi ini, itu bisa dibayangkan. Saya telah mendapatkan status saya di keluarga Xie, bukan? Membelamu. Lalu kamu, pernahkah Anda bertemu dengan wanita? Tidak peduli seperti apa penampilannya. Itulah yang dilakukan orang. Ini Jaka. Kehidupan sup emas dan sendok jio. Itu yang tidak boleh membuat Anda iri. Apakah kamu mendengarnya? Ya Allah, Yuan. Rasa superioritasmu yang sudah pergi. Tunanganku. Sekarang dia adalah wanita tua dari keluarga Xie. 1000 kali lebih kuat darimu. Anda masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan hikmah dari setiap pengalaman? Hanya wajahmu. Pada pertemuan pertukaran hari itu, tidak berbeda. Apa maksudmu? Apakah itu mungkin wanita tua dari keluarga Xie di mulutmu? Ini aku juga. Apa? Kamu bilang nenek keluarga Xie adalah? Ayah? Keluarga Xie adalah keluarga terkaya. Nenek keluarga Xie pasti sangat anggun. Tidak mungkin seperti dia. Benar. Ibu dari ketua perusahaan Man akan datang ke restoran. Jadi tukang bersih-bersih, nenek keluarga Xie. Richard, jalan-jalan dengan anjing. Tidak mungkin seperti dia. Pergi ke restoran. Kau benar-benar Yao Ruoyuan. Hampir tertipu olehmu. Ternyata Kau sengaja mempermainkanku. Sengaja mempermainkanmu? Kamu yang... Jangan banyak bicara. kau pikir Fang Wenyi bisa dipermainkan? Apa yang kau tunggu? Usir dia sekarang. Cia, tak kira kau bisa bela diri. Tidak. Aku pernah belajar taekwondo. Ternyata jagoan. Sayang sekali. Percuma. Ini wilayahku. Aku yang berkuasa. Kusuruh kalian pergi. Hari ini kalian harus pergi. Akan kulihat apa kau benar-benar mampu. Nah, aku di pintu ballroom. Orangmu mau mengusirku. Sepertinya aku tak bisa masuk hari ini. Apa? Seseorang berani menghentikan ibuku? Senandung. Sungguh keterlaluan. Boh, Anda menunggu. Saya akan segera mengaturnya. Biarkan saya melihat siapa yang berani menghentikanmu. Bagus. Tuan Yao, siapa yang kamu telepon? Putriku. Siapa putrimu? Putriku ada Xie Jingtong. Putrimu adalah Xie Jingtong. Anda tahu Xie Jingtong? Siapa itu? Xie Jingtong, ketua grup Heng Yun. Itu saja. Terima kasih, Dong. Bahkan nama belakangnya pun berbeda. Ini adalah hubungan yang tidak bisa diperjuangkan. Kamu masih melekat padaku. Xiao Luoyuan, kamu sangat tidak tahu malu. Tapi itu semakin tebal. Anda bisa berbohong apapun. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Apa yang ingin kamu lakukan? Kata aku, ruang perjamuan hari ini, Anda tidak bisa masuk. Aku sudah bilang padamu untuk tersesat, jangan keluar. Lalu saya akan mengambil tindakan.
Itu saja, berani bertengkar dengan saudara. Aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Paminatku! Mari kita lihat siapa yang berani mengambil tindakan. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil tindakan. Ruyuan, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, itu kamu lagi. Untuk apa kamu di sini? Pagi ini di pesta ulang tahun keluarga Nyai Xie, selebriti di seluruh Binjo. Semua orang menerima undangan. Terlebih lagi, Ruyuan, atau dari grup Sinke kami, mitra penting. Anda kasar padanya. Bagaimana saya bisa mengabaikannya? Grup Sinke. Kamu mau yang mana? Kamu berani memamerkan kekuatanmu di depanku. Anda mungkin belum mengetahuinya. Ayahku akan segera menikah. Keluarga Nyonya Xie menjadi anggota keluarga Xie. Kedua perusahaan Anda digabungkan. Tidak sebaik keluarga Xie. Maksudmu? Fang Wenyi ingin menikah. Wanita tua dari keluarga Xie. Itu benar. Wanita tua dari keluarga Xie akan segera melakukan. Dia akan menjadi adik iparku. Gampang menyinggung kami. Lawan saja keluarga Xie. Aku akan membersihkanmu, bukan? Mudah. Tidak mungkin. Apakah yang mereka katakan itu benar? Berbicara dalam tidur, jangan menganggapnya serius. Saya punya satu dengan stempel resmi di tangan saya. Perjanjian hadiah. Bagaimana? Apakah Anda masih mempertanyakannya? Ayah, tepat dan hancurkan mereka. Saya ke Anda mulai tidak sabar dengan hidup Anda. Berikan semuanya padaku. Menelpon. Katanya kalian membuat masalah di pintu perjamuan hari ini. Berapa banyak dari Anda yang... Seperti apa kata-katanya? Biarkan mereka sendirian. Apakah Anda penanggung jawab Palace Hotel? Kakakku adalah yang lebih tua dari Dong. Orang-orang ini membuat masalah di depan pintu hari ini. Lihat cara menghadapinya. Kami dengan undangan. Bukan masalahnya, katanya. Orang tua. Apa yang lebih tua? Anda tidak bisa mengatasinya, kan? Omong kosong. Mengapa ini punya bukti? Bukan aku. Tunjukkan padanya. Ini benar-benar kita. Stempel resmi, markasku. Ternyata kamu benar-benar... Tuan Fang, Tadi aku bersikap kasar. Apakah Anda tahu identitas saya sekarang? Kalau begitu aku ingin kamu diusir. Mengusir orang keluar. Bisakah itu dilakukan? Ini, Tuan Fang. Ketua baru saja memberi perintah. Ini adalah masalah besar. Saya khawatir. Lupakan saja ayah. Kami membutuhkannya segera. Kami akan segera. Belum terlambat untuk menanganinya nanti. Jika aku terus berjuang, tidak bagus. Benar. Aku akan mengampunimu hari ini. Ayo, pergi. Ruyuan? Saya tidak menyangka Fang Wenyi. Saya sangat ingin menikah dengan... Jika dia meminjam kekuatan keluarganya. Bersama-sama serang kedua perusahaan kita, saya khawatir. Jangan khawatir. Mereka tidak akan berhasil. Tuan Fang, apakah Anda puas? Lumayan. Kamu bekerja dengan baik. Aku akan berterima kasih lagi. Manfaatmu tidak akan dilupakan. Bagaimana dengan ketiganya? Maksudmu, Tuan Fang? Dia sangat beruntung. Nyonya tua, keluarga Xie menyukainya. Aku dengar dari manajer Yuan, Anda akan bertemu Nyonya tua. Benar, kakakku, Fang Wenyi, segera menjadi bagian keluarga Xie. Pantas saja saya lihat Anda masuk. Terlihat sangat berwibawa. Hari ini, Tuan Fang, Adalah pesta ulang tahun Nyonya. mohon bantuannya. Perkenalkan kami. Kami belum pernah bertemu Nyonya tua. Baiklah. Tergantung performa kalian. Pak Yao, Anda lihat? Tenang saja, dia takkan lama sombong. Di kartu ini, Pak Fang, di kartu saya ada 10 juta kan? Diterima. Pak Fang, ini mobil sport saya. Dan kunci villa saya. Anda dan keluarga bisa bawa ke villa. Tinggal sesuka hati. Orang-orang ini lebih royal dibanding Pak Lu. Ayah, lihat mereka masuk lagi. Yao Ruyuan. Yao, kau benar-benar tak bisa dihindari. Ayo. Kita lihat. Ruyuan, kamu baik-baik saja. Fang Wenyi, apa maksudmu? Yao Ruyuan, kamu beruntung. Atau minuman ini sudah ada di wajahmu. Seperti sebenarnya yang kalian inginkan. Aku sudah bilang tadi, ini bukan tempat yang tepat untukmu. 1 menit. Pergi sekarang juga. Bagaimana jika aku menolak? Apa Yao Ruyuan? Tahu, dengan statusku, aku punya ribuan cara untuk menghancurkanmu. Cara? Oh ya? Jika bukan karena kalian sudah diusir tadi. Fang Wenyi, aku menyuruhmu segera minta maaf. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan sempat menyesal. Berani kau menyerang kakakku? Kami mati! Beraninya kamu menghina saudaraku? Anda bosan hidup. Beraninya kamu mendorong adik iparku?
Lily, kamu baik-baik saja? Ya Allah, Yuan, Anda sekretaris. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berani memukul putri dan saudara perempuan saya. Saya sekretaris pribadi Tuan Yao. Perintah Tuan Yao. Itu kode etik saya. Siapa yang memintamu berbicara kasar terlebih dahulu? Ambil tindakan lagi. Asuhan keluarga Fang Anda itu sebenarnya bukan pujian, menjadi sombong dan mendominasi di tempat umum. Saya hanya mengajar sekretaris saya. Disebut kesopanan, beritahu mereka. Siapa wanita itu? Sikap yang gila. Itu saja. Tidak tahu. Kupikir dialah yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan protagonis pesta ulang tahun? Ini adalah tetua Dong Xie. Beraninya dia, keluarga Tuan Fang mengambil. Keluarga Tuan Fang. Aku sangat tidak sabar dengan kehidupan. Tuan Fang, hanya butuh sepatah kata dari Anda. Kami semua akan membantu Anda menghancurkan prestisnya. Ya Allah, Yuan, semuanya hadir. Mereka semua adalah selebriti dan pejabat. Anda sebaiknya menundukkan kepala dan meminta maaf. Cepat keluar. Kalau tidak, aku akan seluruh grup VUE bangkrut. Lu Yuan, lihat mereka. Sepertinya serius. Kamu yakin? Akhirnya ada yang paham. Sayang sekali, posisi direktur lompatanmu ini belum lama duduk. Sudah harus pindah. Feng Wenyi, kamu terlalu overestimasi diri. Hong Yu, kamu mau apa? Kakak, wanita ini tega tidak menolong dan meninggalkanmu. Dia mau minta pertanggungjawaban. Tani, dia berani muncul di depanku. Hong Yu, kamu mau apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Apa yang kau bicarakan? Bikin masalah besar, nggak tahu salahnya siapa, masih aja banyak bicara. Nyinggung orang. Nyinggung siapa? Tentu saja, Nyonya Xie. Hari ini acara ulang tahun Nyonya. Kalian ngomong sembarangan di sini. Nanti mati nggak tahu kenapa. Kamu ketemu Nyonya. Di mana? Jauh di sana, dekat di sini. Kalian benar-benar bodoh. Maksudmu? Nyonya Xie ada di antara kita. Yang mana? Cepat tunjukin. Nyonya, mohon kasih keluarga Kong jalan hidup. Roy Yuan, orang ini dari itu grup kan? Mengapa dia begitu menghormatimu? Sepertinya Kong Hong Yu. Saya tahu keadaan saat ini lebih baik dari Anda. Apa maksudmu? Anda tidak bermaksud mengatakannya. Royuan, wanita tua dari keluarga He. Itu benar. Saya menyinggung wanita tua itu sebelumnya. Seluruh keluarga Kong terlibat. Minta maaf pada wanita tua itu. Wanita tua. Saya bodoh sebelumnya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Selama Anda bertanya. Saya bersedia untuk semua bagianku di Kong. Apa yang terjadi? Apakah dia benar? Dia tidak akan melakukannya. Lalu kita saja bernyanyi melawan wanita tua itu secara... Bukankah itu akan menyinggung perasaan? Jika itu mempengaruhi bisnis di dalam, itu benar-benar akhir permainan. Ayah, apa yang harus dilakukan? Katakan sesuatu. Tidak bisa mendengarkan kebohongan RU. Kalau tidak, kitalah yang akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. diam semuanya. Jangan percaya omong kosong wanita ini. Dia pasti membelinya. Di tanganku ada kesepakatan untuk berterima kasih kepada Dong atas pemberiannya. Sudah jelas dalam hal ini. Selama aku dan wanita tua menikah, saya akan memiliki grup Hangyun. Tim Pretensed Equitas. Ini adalah stempel resmi grup tersebut. Stempel resmi grup. Dan perjanjian ini, Hijijo, orang terkaya di Binjau, berikan kepada saya secara jika dia adalah wanita tua dari keluarga Xie. Siapa saya? Apa yang terjadi sekarang? Siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Tangan Tuan Fang. Terdapat perjanjian donasi sebagai bukti kuat. Manajer Yuan, bukankah dia juga mengakui identitasnya secara pribadi? Tuan Fang tidak bisa berbohong. Itu benar. Wanita itu memiliki gigi putih, tidak bisa memberikan bukti apapun. Anda sekarang berpura-pura menjadi berbohong dan menipu. Pikirku aku benar-benar buta. Kau masih ingin mempertemukanmu dan adikku. Aku berhutang budi padamu seteguk bibi Hong Yu. Aku benar-benar salah menilaimu. Sekarang dalam pikiran hanya wanita tua asli dari keluarga Yayao. Aku dan dia pasangan yang dibuat di bukan Yao Ruo Yuan palsu. Oke. Karena Anda harus pergi jauh-jauh ke sisi. Maka tidak ada yang bisa saya lakukan wanita tua. Saya mengerti maksud Anda. Meskipun kamu telah menyinggung perasaan, tapi untungnya Anda ada di sana. Saya baru saja melihat wajah sebenarnya dari bajingan ini. Jangan khawatir. Saya akan terbuka untuk kongjia.com. Kamu pergi dulu. Terima kasih, Bu. Aku berangkat dulu. Sheng Wenyi. Andai saja kamu tahu, Yao Ruoyuan. Saya tidak tahu apa yang akan Anda pikirkan. Sekarang orang yang tidak berkepentingan sudah pergi. Yao Ruoyuan. Saatnya kita bicara tentang urusan kita. Sesuatu apa? Kalian baru saja mendorongku dan memukul keponakanku. Kenapa? Cepat sekali lupa. Itu salah kalian sendiri. Ayo, kasih pelajaran. Kalau tidak, mereka pikir itu mudah ditindak. Yao Ruoyuan, ini kau yang memaksaku. Dengarkan baik-baik. Aku sekarang sebagai kepala keluarga Xie mengumumkan, siapapun yang bekerja dengan grup Feiyue, kepatakan kerjasama akan menjadi sekutuku. Setelah aku dan Nyonya Xie menikah, manfaatnya tidak akan kurang. Linhua International bersedia bergabung dengan kubu Tuan Fang. Grup Heng Tian
siap mengikuti perintah Tuan Fang. Konsorsium Yuan Hai saya bersedia mengikuti Tuan Fang. Yao Luoyuan, kau adalah pendiri grup Fei Yue. Bukankah selalu jadi kebanggaanmu? Kalau begitu, hari ini akan kuperlihatkan, kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Sekarang kuperintahkan kalian, serang grup Fei Yue segera. Siap! Ku buat grup Fei Yue bangkrut. Baik, aku mengerti. Buruk sekali, Pak Yang. Di situs kita sedang diserang. Coba pesan pelanggan. Dibatalkan dengan jahat. Pelanggan tak bisa menyelesaikan pesan. Rugi minimal jutaan. Buruk sekali. Yuan. Kau masukkan kerjasama dengan kita. Membatalkan kerjasama. Stok suku cadang kurang. Pesanan tak bisa diselesaikan. Dalam waktu singkat, bisa sampai sejauh ini. Rupanya kau cukup lihai. Bagaimana? Yao Luoyuan. Sekarang kau tahu kehebatanku. Hari ini grup Fei Yue harus bangkrut. Siapapun tak bisa mengubahnya. Jangan terlalu percaya diri. Citra merek Fei Yue Group dihargai oleh publik. Asal kita tangani dengan tepat, belum tentu kalah. Apa? Direktur ya, pertanyaan di akun resmi grup kita. No fitnah dari buzzer. Endorse selebriti yang sudah deal pun dibatalkan. Saham kita sekarang terdampak. Tak rawas turun. Tenang, masih ada cara. Malu kan? Citra merek sudah tidak bisa diselamatkan. Mau pakai apa buat balikkan keadaan? Oh ya. Kalau gitu aku yang jadi bintang iklan Zengda Group. Bagaimana? Tanpa familia. Dia adalah Xier, tuan muda ketiga dari keluarga. Dan tetap saja, pembalap moto papan atas tampaknya datang untuk merayakan ulang tahun ibunya. Tanpa diduga, tuan muda ketiga dari keluarga Xie sangat tampan. Maka dia akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Xiaodi, Bunga Bakung. Lalu kami bertiga akan berinisiatif untuk naik. Menyapa kakak ketiga. Anda di sini? Oh, kamu. Saya Fang Lili. Ini ayahku, Fang Wenyi. Dua keluarga kami. Kami akan segera menikah. Jadi aku memanggilmu. Seharusnya begitu. Ibu, dari mana nyanyian ini berasal? Aku baru saja mendengarmu menargetkan grup Fei Yue. Apa yang sedang terjadi? Kakak, Anda datang tepat pada waktunya. Pendiri grup Fei Yue. Yao beberapa kali menimbulkan masalah bagi saya dan keluarga saya. Ayah saya sangat temukan saja seseorang untuk pergi ke grup mereka. Menodai citra perusahaan mereka. Saudara kan dukungan selebriti. Bagaimana menurut saya akan mewakili kelompok tersebut? Bagaimana kabarnya? Kakak ketiga, apa maksudmu? Kakak ketiga, mengapa kamu memukulku? Jangan panggil aku saudara ketiga. Kakak macam apa? Di dalam perut keluargamu, usus berwarna apa yang diisinya? Saya tahu segala. Jangan bertindak di depanku. Mama, apa yang terjadi? Bukankah itu mantan pacarmu dan keluarganya? Kalian kan sudah putus. Kenapa anaknya manggil aku kakak ketiga? Tanya kakakmu deh. Mereka pegang perjanjian dari kakakmu. Perjanjian hibah? Aku ingat, hadiah pertemuan. Memang ada itu. Tapi kan waktu itu belum ribut. Dulu sih. Nggak nyangka jadi ribut. Ma, kamu mau gimana? Yang palsu tetap gak apa-apa. Kakak pertama dan keduamu mana? Sebentar lagi sampai. Tuan Pang, bukannya kata kamu itu seniornya direktur sih. Aku lihat putra ketiga sama sekali nggak ngasih muka padamu. Dia bahkan memukul putrimu di depan umum. Jangan-jangan kau milik kami. Jangan salah paham. Sangat besar di keluarga kaya. Itu wajar kan? Sangat wajar. Semua gara-gara Yao Ruoyuan. Tahu bukan karena aku tidak akan bersikap kasar di depan Sanji. Mana mungkin Sanji tidak senang. Begitu. Tapi sekarang saya turun tangan langsung menjadi duta Fei Yue Group. Apakah kita itu melawan Fei Yue Group? Kakak, Yao Ruoyuan sebelumnya sedang membuat kita menderita. Kita tidak boleh memaafkannya. Tentu, citra merek bisa diperbaiki. Tapi jika teknologi inti, pokok, apa yang bisa kalian perbaiki? Aduh, Pak Yao. Mau teknologi inti kita? Perusahaan drone. Yang paling penting adalah teknologi dan data inti. Jika teknologi dimonopoli, data juga bocor. Kelompok Fei Yue kalian akan kehilangan pijakan. Aku saran lebih baik berhenti di sini. Yao Ruoyuan berani bicara. Kalau bukan karena kamu tadi bikin Sanja tidak senang. Sanji, itu kakakmu. Asal panggil saja. Keluarga Fang dan Xie segera bersatu. Putra keluarga Xie pasti jadi kakak anakku. Ada masalah? Semuanya, apa kalian masih mau bantu kejahatan? Seniornya dong. Ya udah asal kita bantu. Menghancurkan Fei Yue Group pasti dapat untung besar. Yao Ruoyuan, jangan aku sudah suruh orang serang. Komputer divisi teknis kalian. Usaha kerasmu akan hancur. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa selamatkan kamu sekarang? Kalau aku. Sepertinya ini anak kedua keluarga Xie. Anak kedua, dia ahli teknologi tingkat tinggi. Kenapa dia? Dia juga datang bantu kita. Yao Ruoyuan, masalah anak ketiga tadi itu kecelakaan. Anak kedua ini juga bisa didekati. Yes, cepat siapa?
keponakanmu yang akan datang. Halo Tuan Muda, saya. Tuan Muda, kenapa kamu pukul saya? Apa yang kalian aku tidak jelas. Kalian ingin mencuri data NTV Group, kamu perlu teknologi. Maka aku sendiri yang akan jadi pembuat FAYUE Group. Siapa yang berani melawan aku? Berani melawan aku? Xiao Qian kelihatan keren hari ini. Tamparannya tadi benar-benar cepat. Anak buahku sudah telepon. Ceritakan kejadian tadi. Keluarga Feng ini berani pakai nama keluarga Xie mengintimidasi orang lain. Bu, tidak mau menghajarnya? Sudah kubilang ke mereka. Mereka sendiri tidak percaya. Salahku apa? Aku malah penasaran. Kalau mereka tahu dengan kenyataan sebenarnya nanti Reaksi mereka akan seperti apa? Kenapa Tuan Muda? Aku juga mempunyai sikap buruk terhadap... Menurutku, kamu sama sekali tidak seperti itu. Tua Shaidong. Apakah itu kamu? Gabunglah untuk menipu kami. Ayah, mereka tidak mempercayai kita sekarang. Pikirkan cara dengan cepat. Jangan cemas dulu. Biarkan aku berpikir. Benar. Saya memiliki orang terkaya di Binjong. Nomor telepon. Azizo. Jika Anda tidak percaya, saya bisa meneleponnya. Ini aku... Tuan He, saya di ruang perjamuan sekarang. Hei, apakah Anda ingin segera datang? Oke, aku akan menunggumu. Luo Yuan, Anda tahu tuan muda kedua dari keluarga Xie. Dia juga anakku. Apakah? Nona Yao, apakah menurut Anda itu benar? Kedua tuan muda ini adalah putra Anda. Katakan begitu. Ini tidak mungkin. Yao Luo Yuan adalah mantan pacarku. Jika dia adalah wanita tua dari keluarga Xie. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa? Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Hari ini adalah kesempatannya. Dan lama sekali. Di mana kamu harus datang? Sekretaris Tang sedang mencari seseorang. Pengawal. Ambil tindakan. Datang dan selamatkan kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Anda sama sekali bukan dari keluarga Xie. Hanya saja. Aku sudah memulainya untukmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh orang tua pasien. Pak He, akhirnya kau datang. Mereka tidak percaya identitasku. Barusan mau mengusir kami. Pak He, kau harus membela kami. Dia benar-benar mengundang Pak He. Pak He adalah orang terkaya dari grup Heng Yun. Penanggung jawab Binjou. Kurasa. Dia dan Fang Wenyi. Hubungannya tidak biasa. Kaukah yang mau mengusir senior keluargaku? Senior, keluarga Xie. Berjanjian hibah itu kau yang memberikannya. Benar. Perjanjian ditangani langsung oleh Direktur Xie. Identitas Tuan Fang tidak mungkin salah. Ternyata benar-benar sesepuh keluarga Xie. Tapi tadi putra kedua dan ketiga keluar tidak menerimanya. Kedua tuan muda sudah datang. Direktur jangan dengarkan omong kosong. Baru saja. Baru itu seperti keluarga Xie. Pertama kali bertemu saya. Jadi sikapnya kurang baik. Nanti kalau sudah menikah, menjadi satu keluarga, pasti akan akrab. Benar. Direktur He, hari ini beberapa orang ini terus mengganggu kami. Sama sekali tidak menghargai keluarga Xie. Direktur, bagaimana menurut Anda? Berani sekali. Kamu ya. Membuat sesepuh keluarga Xie malu di depan umum. Sekarang juga sujud. Minta maaf. Berani sekali. Untuk membuat sesepuh keluarga Xie malu di depan umum. Segera berlutut. Dan minta maaf. Kau suruh aku berlutut minta maaf padanya? Apa? Tuan Fang, di seluruh keluarga Xie hanya sedikit yang berani macam-macam. Kau ini siapa? Kau sadar tidak? Jelas-jelas dia yang cari masalah. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, kau, Pak Tuan Fang tidak senang. Kau harus berlutut minta maaf. Tanpa perintah, Tuan Fang. Jangan beranjak. Orang seperti kau yang tak bisa bedakan benar salah. Membalik fakta. Pantaskah jadi orang terkaya Binjou? Pantaskah memimpin Hang Yun sebagai kepala Binjou? Sebenarnya, kau tidak mau. Kalau begitu, manajer, Yuan, ajari dia. Apa itu aturan? Kalian masih diam saja. Lindungi Direktur Yao. Sekretaris Tang, apa kau baik-baik saja? Kalian ini sama sekali tidak peka. Tadi berbuat onar di pintu. Sudah mengganggu ketua dewan. Mengacau di ruang jamuan. Sungguh mencari mati. Mana Jerry, Wak? Kau tahu kenapa tadi di pintu? Bisa mengganggu ketua dewan. Apa maksudmu? Saat itu, ketua dewan menerima telepon. Telepon itu adalah dariku. Apa? Kamu punya nomor telepon direktur? Kamu kenal sama direktur? Apa hubunganmu dengan direktur utama? Dia anakku. Kamu ngapain? Sudah kuduga. Yao Luo, kamu mau pakai alasan itu ya? Ternyata tebakanku benar. Tuan Fang, apa yang Anda? Direktur, He, perempuan ini.
mengandalkan usianya yang sudah tua, berkali-kali berpura-pura jadi nyonya, berkali-kali perbuatan seperti ini, harus dihukum berat. Sebagai contoh, Tuan Feng, apa yang kau katakan benar? Semua bohong. Menurutmu? Omong kosong. Hal ini aku yang lakukan sendiri. Tidak mungkin palsu. Kau terus-menerus meragukan. Tuan Fang, kurasa kau punya niat jahat. Sengaja mengacau di sini. Mana He Yuan? Robek mulutnya. Siap. Berhenti. Tuan He memang yang paling bisa diandalkan. Chang langsung menyelesaikan masalah. Direktur adalah orang kepercayaan keluarga. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Direktur He, kamu tampil baik. Aku akan berbicara baik tentangmu di depan keluarga Xie. Terima kasih. Kau masih bingung? Aksi. Hijijo, kau pikir baik-baik. Xie Jingtong adalah putriku. Oh, kalau aku celaka, dia pasti tidak akan membiarkan. Sudah pasti. Ayo mulai. Nah. Berhenti. Ayo. Buang dia keluar. Beritahu semua, mulai sekarang keluarga Fang dan Kong tidak boleh lagi masuk pintu Hotel Shanshui. Dia putra sulung grup Hengyun. Anda baik-baik saja. Baik. Siapa yang mau jelaskan? Kalian tadi ngapain di sini? Direktur Xie. Orang inilah barusan terus menghina keluarga tua kami. Aku mau memberinya pelajaran. Keluarga tua Xie. Yang mana? Kakak Xie, ini Fang Wei. Dulu di Hotel Shanshui. Kita pernah bertemu. Kau ni. Aku mau menikahi nenek tua itu. Bukan aku yang bilang. Ini kan Direktur Xie yang kasih. Kalau Xie dan Fang segera jadi busan. Kamu ini mau nikahi ibuku. Tapi kamu tahu siapa dia? Di kontrak ini juga nggak ada tanda tangan. Jadi aku juga nggak tahu nama asli nenek Xie. Sebenarnya kamu sudah pernah ketemu dia. Ibuku namanya Yao Ru Yuan. Ibumu itu Yao Ru Yuan? Itu benar. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu bilang Yao Ru Yuan adalah ibumu. Dia juga wanita tua dari keluarga Xie. Apakah ada masalah? Beraninya kamu melakukan ini pada ibu. Keberanianmu ini sangat besar. Suan Xie, kami tidak bersalah. Kami benar-benar tidak. Dia adalah seorang wanita tua. Lepaskan saja kami. Tuan Xie. Itu semua orang ini. Orang ini menipu kita. Ini menyinggung perasaan wanita tua itu. Tuan Xie, tolong tunjukkan belas kasihan. Tuan Xie. Anda telah lama bekerja di keluarga Xie. Tidak ada. Mulai hari ini, kamu dipecat. Hijijo. Posisi Anda di antara orang terkaya di Bin itu cukup lama. Sudah waktunya untuk menggantikan seseorang. Tuan Xie, beri aku kesempatan lagi. Golongan. Wanita tua. Kami tidak bermaksud. Itu semua didasarkan pada kebohongan seseorang. Wanita tua. Kami akan membantu Anda memberinya pelajaran. Berhenti bicara. Tarik semuanya keluar. Semuanya sudah berakhir. Sepenuhnya selesai. Ayah, ini direktur. Kakak, kamu direktur Xie. Tanya jelas. Direktur Xie. Kamu... Aku Fang Wei. Bukan. Anda menyuruhku menikah. Nyonya tua keluarga Xie. Apa? Perjanjian hibah ini bukan Anda yang memberikannya padaku. Hari ini, aku sengaja datang acara ulang tahun Nyonya Xie. Tapi putra sulung Xie menyuruh orang mengusirku. Direktur, Anda harus membelaku. Xiaoping, Anda. Mereka mengatasnamakan keluargamu untuk menindas ibu. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Tidak. Yao Ru Yuan. Jika itu kalian nenek keluarga Xie. Aku sudah lama bersamanya. Aku tahu segalanya tentang dia. Seharusnya aku sudah tahu. Dia bukan. Lalu siapa? Ibuku sendiri. Masa aku salah mengenali? Direktur, apa yang mereka katakan benar? Yao Ru Yuan memang ibumu? Benar. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah nenek keluarga kami, Yao Ru Yuan. Pesta ulang tahun. Yao Ru Yuan. Apakah menyenangkan mempermainkan saya? Saya memperlakukanmu sebagai orang biasa. Begitu gunakan identitas aslimu. Dia adalah wanita tua dari keluarga Xie. Aku telah dirahasiakan olehmu. Apakah ini menarik? Lepaskan tangan kotor. Fang Wei, Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Aku bersamamu. Saat itu, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik bersama. Tapi kamu mengatakannya, kamu mempunyai keinginan yang belum terpenuhi. Harap untuk menyelesaikan
Jadi aku meninggalkan semuanya setelah 2 tahun kerja keras. Fei Yue Group didirikan untuk Anda. Namun baru kemudian saya mengetahuinya. Dibandingkan dengan hak finansial tersebut. Perasaan di antara kita tidak bernilai 1 sen pun di mata Anda. Aku sangat menyesal bertemu denganmu. Saya salah. Saya benar-benar salah. Aku minta maaf padamu. Anak aku. Aku tidak manis. Ru Yuan, kamu memaafkan? Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan baik. Terlambat. Kamu sama sekali tidak pantas menerima pengampunanku. Kamu mengucapkan semua kata-kata itu sekarang. Tidak tulus. Anda hanya menyesali kehilangannya. Semua yang aku buat untukmu hilang. Keluarga Xie mungkin Jika saya sekarang hanya perkataan orang biasa. Apakah Anda masih akan berlutut dan memohon belas kasihan? biarkan mereka keluar. Halo semuanya, hari ini adalah ibuku. Pesta ulang tahun Yao Ruoyuan. Terima kasih semuanya telah datang untuk berpartisipasi. Seperti yang kita semua tahu, ibuku Yao Ruoyuan mendirikan grup Fei Yue. Bekerja keras di dunia bisnis, dunia Anda sendiri. Memberi contoh. Di hari istimewa hari ini, mari kita ucapkan selamat bersama. Selamat ulang tahun Nona Yao Ruoyuan. Ibu, selamat ulang tahun. Ibu, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada semua anak-anak. Ruoyuan, menikahlah denganku. Sejak bertemu denganmu lagi, saya tidak bisa lagi mengendalikan diri. Jangan memikirkan bertahun-tahun yang lalu, aku naksir kamu. Sampai kamu menikah, aku melepaskannya begitu. Sekarang, aku tidak ingin menyesal lagi. Ruoyuan, tolong beri aku satu. Jaga peluang Anda. Ibu, lihat betapa tulusnya Paman Ceng. Ibu, kami sudah menanyakan Paman proses. Benar-benar dapat diandalkan. Ibu, berjanjilah saja pada Paman Ceng. Menikah dengannya. Bagus. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita hidup bersama.